tingkat nasional? Juara 1. Juara 1? Juara 1. Berarti juara nasional? Iya, juara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat kita Pasaman Barat yang ada di Pasaman Barat maupun yang ada di perantauan. Kali ini kita mengundang Pak Kadis Kearsipan dan Perpustakaan, yaitu Bapak Muharam SSMM. Beliau nanti kita akan gali-gali, kita akan minta keterangan tentang tupoksinya, tentang pekerjaan rutinnya, dan kemudian nanti kita juga akan menggali apa sih prestasinya di pustaka kita di Pasaman Barat ini. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Pak Kadis Kominfo. Makasih Pak Kadis terkehadiran. Ini suatu kebanggaan bagi kami ini juga masyarakat Pasaman Barat, karena pustaka ini sangat diminati oleh masyarakat, dan kata orang membaca itu pintu jendelanya pintar. Tentu kata-kata bijaknya Pak Kadis yang lebih banyak. Tentu kita ingin tahu dulu Pak Kadis, tupoksi Pak Kadis ini secara garis besarnya apa nih? Silakan Pak Kadis. Siap Pak Kadis. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, tupoksinya tentu salah satunya adalah bagaimana meningkatkan minat budaya baca di Kabupaten Pasaman Barat, dan kemudian tentu langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menuju bagaimana peningkatan minat budaya baca di Pasaman Barat ini lebih meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian karena Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini Pak Kadis ada dua urusan, Kearsipan 1 dan Perpustakaan 1. Ya. Nah, ada dua non kementerian. Arsip, Arsip di atasnya ada menterinya. Iya, ada dua non kementerian. Ya. Arsip Nasional Republik Indonesia 1 yang memedangi kearsipan, kemudian di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ya, ya. Dalam hal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, diantaranya tentu bagaimana menyelamatkan kearsipan baik di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat maupun dari swasta, misalnya partai politik dan sebagainya. Ini tugas dari lembaga kearsipan, bagaimana melakukan penyelamatan kearsipan. Jadi rentangnya arsip ini adalah arsip negara saja, arsip politik, atau arsip apa lagi kira-kira rentangnya? Pribadi juga bisa Pak Kadis. Diarsipkan oleh Dinas Kearsipan. Iya, nanti masyarakat bisa menyerahkan arsipnya ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Nanti akan kita selamatkan di sana. Misalnya ada khawatir masyarakat tentang sertifikat tanahnya misalnya. Bisa diselamatkan. Bisa diselamatkan di lembaga Berarti kearsipan. seluruh arsip yang dianggap berharga, baik negara, pemerintah, swasta, pribadi, bisa diselamatkan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Nah, kemudian minat baca tadi Pak Kadis. Menurut Pak Kadis, minat baca Pasaman Barat bagaimana nih masyarakatnya? Ya jujur Pak Kadis, kita akui pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat tentu masih jauh minat bacanya. Kalau kita lihat, namun demikian tentu kita sebagai lembaga Dinas Kearsipan Perpustakaan berusaha dari tahun ke tahun bagaimana meningkatkan minat budaya baca ini, apalagi tantangannya banyak. Apalagi zaman teknologi ini. Ya. Tantangannya banyak sekali untuk minat budaya baca ini. Orang lebih cenderungnya ke teknologi. Nah, ini apalagi kita lembaga kearsipan ini hanya ada berpusat di kabupaten. Apakah di teknologi kan ada berita WA dan segala macam. Apakah itu tidak masuk dalam kategori membaca? Bisa juga, tapi bukan salah satu indikator. Membaca WA itu kan informasi. Iya. WA informasi yang disampaikan. Tapi ya. bukan itu indikator, salah satu bukan indikator untuk bagaimana meningkatkan minat budaya baca itu. Begitu. Berarti istilahnya yang akan dilakukan pembinaannya adalah budaya baca yang sesuai dengan sistematis. Iya. Apa langkahnya? Ya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pak Kadis
tentu berusaha dari tahun ke tahun sesuai dengan APBD yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Kita mencoba terutama perpustakaan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat ini, mulai dari perpustakaan sekolahnya, kemudian perpustakaan nagarinya, perpustakaan perguruan tingginya, bagaimana kita untuk menjadikan perpustakaan itu layaknya menjadi perpustakaan sesuai dengan standar nasional. Misalnya pustaka tingkat kabupaten berapa buah kita sini? Satu. Yang di kantor. Nah, kemudian di nagari 19 nagari. Sudah ada tuh. Dari 19 nagari itu menurut data kita belum semuanya mempunyai perpustakaan nagari, tapi pojok baca sudah mempunyai semuanya karena sudah dibantu oleh perpustakaan. Apa beda pojok baca dengan pustaka? Kalau pojok baca Pak Kades mungkin bisa hanya ada lemarinya, ada bukunya di sana, kemudian ada tempat membaca, yaitu udah bisa dikatakan pojok baca. Sama kalau ibu-ibu tempat menyusui dibuat sedikit biliknya di bandara-bandara kan, ibu menyusui. Kalau kita ada pojok baca, dimanapun bisa diadakan. Satu rak buku saja sudah bisa dikatakan kategorikan pojok baca. Namanya kemudian pojok. Yang pustaka baru melengkapi seluruh syarat-syaratnya. Apa itu diantaranya? Kalau di sekolah misalnya jumlah rombelnya berapa, kemudian jumlah ukuran ruangannya berapa, jumlah SDM-nya minimal 2 orang. Seperti itu, harus ada jurusan ilmu perpustakaannya minimal 1 orang. Itu yang. Jadi pustaka nagari tadi lagi Pak Kades, 19 nagari diperkirakan sudah berapa tuh? Udah separuh lebih separuh yang punya ruang baca sendiri, yang sudah ruang atau pustaka sendiri. Ya. Dan ini kan ada juga kita dengar apa namanya lomba-lomba pustaka ini. Kita ikut itu semua tuh. Iya. Apa jenis lombanya yang ada? Untuk menunjang minat baca tadi, tentu kita tidak bisa, harus berkolaborasi, harus bersinergi mulai dari pemerintahan terkecil. Kemudian kita lakukan pembinaan ke perpustakaan yang di Kabupaten Pasaman Barat, mulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat provinsi melakukan event namanya lomba. Ini bagaimana merangsang perpustakaan agar lebih untuk meningkatkan minat budaya baca, kualitas pustakanya, meningkatkan minat baca masyarakat sekitarnya. Di kita yang event kita buat lomba perpustakaan nagari per kabupaten. Kita lombakan dulu sekabupaten, kemudian nanti juara satunya baru kita kirim ke tingkat provinsi. Apa tuh yang kita lombakan? Pustakanya saja. Lomba perpustakaan nagari, kemudian lomba perpustakaan sekolah tingkat SLTA, dan kemudian lomba minat budaya baca seperti lomba bertutur atau lomba bercerita. Berarti di pustaka 2. Ya. Yang ketiga SDM-nya, orangnya. Kalau di ketiga-tiganya juga diadakan pula di provinsi. Iya, diadakan dulu di provinsi, diseleksi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi. Kalau untuk 3 kabupaten mana yang dari nagari yang unggul tuh di tingkat kabupaten kita dari 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir? Iya, 2 tahun terakhir Pak Kades yang sangat unggul, yang sudah mulai yang dulunya itu tidak ada sama sekali. Hanya pojok baca sebagaimana yang kita ceritakan tadi. Hanya pojok baca saja. Di negara itu yang ada hanya pojok baca. Ya, sekarang sudah mempunyai gedung sendiri. Udah ada yang punya gedung sendiri. Sudah ada yang mempunyai gedung sendiri. Mana tuh? Perpustakaan Nagari Air Bangis. Air Bangis sudah punya gedung sendiri. Udah bagus Pak Kades. Udah bagus perpustakaannya. Ya. Kemudian Kota Baru, kemudian Desa Baru. Desa Baru sudah punya gedung sendiri. Iya, Nagari Ujung Gading. 3 yang punya gedung sendiri. Kota Baru, kemudian Nagari Ujung Gading, Nagari Desa Baru, Nagari Air Bangis, Nagari Silaping. 5. Iya, 5. Yang mereka itu punya gedung sendiri. Sudah mempunyai. Yang punya ruangan sendiri itu sudah hampir semuanya. Sudah hampir semuanya memiliki. Hampir semuanya satu ruangan dijadikan ruang pustaka. Iya. Itu kalau untuk kelasnya kabupaten, negari-negari mana tuh yang sering unggul? Yang pernah kabupaten sudah pernah juara 1 tingkat nasional Pak Kades. Oh, di tingkat nasional. Lupa satu lagi tadi, Nagari Sasak satu lagi. Yang sudah mempunyai gedung sendiri. Iya, yang punya gedung sendiri. Gedung sendiri. Yang prestasinya tingkat nasional ada? Ada. Mana tuh?
Nagari Kota Baru. Nagari Kota Baru. Nagari Kota Baru. Berarti di waktu itu Pasaman Barat dia juara 1. Juara 1. Kemudian di tingkat provinsi dia juara 1. Juara 1. Dan tingkat nasional juara 1. Juara 1. Juara 1. Berarti juara nasional. Iya, juara nasional. Ini pemirsa hebat juara nasional pustaka Pasaman Barat tingkat nagari. Iya. Kemudian yang lain yang Sasak juga sudah pernah. Sampai tingkat nasional. Iya, sebelum Covid. Waktu Covid kemarin Pak Kades, karena penilaiannya semua. Berarti Sasak di tahun berapa tuh? Waktu Covid. Nagari Sasak. Iya, Nagari Sasak. 2021 ya. Kemudian juara nasional. Iya, juara nasional. Kemudian mengikuti juara nasional. Juara provinsi dulu. Iya. Kemudian juara nasional. Juara nasional. 1 juga. 3 nasional. 3. Berarti kan udah hebat itu dari. Iya. Kalau kabupaten 500 lebih itu ya, kabupaten lebih. kota ya, kita nomor 1 berarti kita lah pustaka yang wajib ditiru oleh orang se-Indonesia kan. Itu yang di bagian nagari. Ya. Kita sudah mempunyai prestasi hampir setiap tahun kita bersaing. Dan diantaranya kita dapat juara provinsi. Di tingkat provinsi rata-rata kita dapat 5 besar terus tuh ya. Alhamdulillah. Dapat terus kita. Jadi perhitungan kita di tingkat kabupaten kota Sumatera Barat 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, ya Pasaman Barat selalu diperhitungkan dalam hal lomba perpustakaan ini. Minimal kita dapat setiap tahun itu di 5 besar. 5 besar. Tapi sering di tingkat juara. Juara udah 2 kali kita dapat nasional. Juara 1. Juara 1 dan 2 dan 3 itu sering lagi kan. Iya. Ya, Pak Kades. Kemudian itu yang dibilang pustaka. Di bidang SDM tadi kan ada bertutur. Iya, kan? bertutur. Lomba bercerita. Kita adakan juga di sini. Kita adakan juga. Ini sudah kalender tetap ini Pak Kades. Setiap tahun kita lakukan. Ini seleksinya mulai dari Korwilcam. Mulai dari kecamatan. Dari kecamatan. Iya, kecamatan. Kemudian mereka dingirim utusannya. Iya, berarti kita masyarakat itu tersaring atau anak sekolah itu tersaring di Korwilcam. Iya. Korwilcam, kemudian baru di tingkat kabupaten kota. Apa jenisnya bertutur itu? Kita dalam rangka untuk meningkatkan minat budaya baca tadi Pak Kades, tentu kita untuk yang diceritakan itu kita bagaimana anak itu menulis. Ya. Jadi ditulisnya cerita lokal. Oh, dia bercerita lokal. Membuat cerita sendiri, menulis. Kemudian tulisannya dilombakan, ya. dibacakan, dilombakan. Kemudian nanti maka muncullah cerita-cerita yang ada di setiap kecamatan. Ya. Misalnya dari Nagari Kinali yang kita tidak tahu tentang Aimarwo. Apa ceritanya di sana? Kemudian yang tidak ada muncul nanti dari Ujung Gading tentang jembatan gantung. Muncul cerita jembatan gantung. Seperti ada cerita yang berlaku di masyarakat turun-temurun diangkatnya. Kemudian sekaligus juga di tingkat apa tuh? Kayak SMP, SMA, SD. Sekaligus juga mereka mempromosikan kalau itu sifatnya ceritanya itu wisata seperti Marwa misalnya, kemudian Lubuk Landur, cerita Lubuk Landur itu kan bisa juga dipromosikan. Sekaligus kita mempromosikan. Jadi anak itu mulai dari menulis, kemudian membaca, kemudian sekaligus nanti mempromosikan cerita-cerita lokal. Kan dia yang menceritakan langsung. Iya, yang menceritakan langsung. Itu satu jenis yang bertutur. Apalagi jenisnya bertutur. Lomba bercerita. Ya, tingkat nasional, kemudian lomba perpustakaan berarti sekolah. Berarti tingkat provinsi kita masuk pesaing berat terus tuh. Ya, selalu diperhitungkan. Karena kenapa kita diperhitungkan? Karena kita sudah pernah sampai ke tingkat nasional untuk mendapatkan harapan 1. Berarti di Sumatera Barat pernah kita juara 1. Dia beda putra putri enggak? Tidak ada putra putri. Berarti tingkat SD. Iya, tingkat SD saja. Tingkat SD kita juara 1 Sumatera Barat. Kemudian mewakili Sumatera Barat ke tingkat nasional dan kita dapat harapan 1. Harapan 1 tingkat nasional. Nomor 4 se-Indonesia. Nomor 4 se-Indonesia. Ya, selamat dulu untuk Dinas Kearsipan ini yang segudang prestasi. Kita sekarang masuk ke dalam apa lagi Pak Kades? Dalam pustaka tadi. Dalam pustaka ini kan menarik ini, makin banyak makin ingin tahu kita kan. Ada kita baca di tempat Bapak itu pustaka online. Bagaimana tuh? Pustaka apa nama? Pustaka online atau pustaka pustaka atau apa namanya? Gini Pak Kades,
kita sebenarnya untuk meningkatkan minat budaya baca ini, meningkatkan bahan koleksi kepada masyarakat kita. Jadi dimanapun tidak terbatas untuk membaca, dimanapun kita berada, sesuai dengan perkembangan zaman teknologi informasi dan komunikasi. Ya kalau kita pegang ini misalnya di bandara bisa juga kita baca. Kemudian anak-anak sekolah maupun mahasiswa kadang tidak terpenuhi bahan bacaannya di rumah, kemudian ke sini juga dia tidak bisa, maka kita adakan aplikasi dengan Pasbar Membaca. Yang dulu e-Pusda. Ya. Itu e-pustaka daerah. Pustaka daerah yang kita namakan dengan Pasbar Membaca. Itu orang itu masuk ke akun dulu baru bisa mengakses. Tinggal mendownload saja Pak Kades. Download di Play Store, Pasbar Membaca, nanti dia bisa membacanya. Dia bisa membacanya. Bisa membaca di mana saja. Literasi kita ada berapa buku? Kalau jumlah koleksinya koleksi online sudah berapa ribu? Jumlahnya kurang. Ada seratusan, ada lebih sekitar 1000-an ada. Seribuan buku online. Iya, online ada. Buku online yang itu disiplin apa saja di sana tuh? Mulai dari pertanian, pendidikan. Kita sesuaikan dengan kondisi kita Pak Gadis. Sekarang kita kan banyak pertanian, kemudian pendidikan, kemudian cerita-cerita lokal, cerita pendidik anak-anak, cerpen misalnya. Ada di dalam itu semua. Karena juga kita Pasbar Membaca ini tidak terakomodir seluruh keinginan masyarakat, maka kita juga bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional. Jadi masyarakat tidak ada sebenarnya lagi alasan untuk tidak memiliki buku. Berarti yang kita punya ada 1000, dan kita bisa juga melalui aplikasi itu mengambil buku nasional. Bisa juga. Bisa kita mengupload buku nasional. Mendownload di Play Store juga. Di Play Store itu juga. Di dalam Play Store. e-Pusnas namanya, e-Pusnas. Oh, bukan berarti dari Pasbar Membaca. Bukan, aplikasi lagi. Aplikasi nasional. Aplikasi nasional. Berarti tidak ada alasan lagi mereka. Tidak ada alasan tidak membaca. Berarti ada pustaka daerah, provinsi juga ada. Provinsi ada juga. Ada juga. Dan nasional ada juga. Nasional juga ada. Untuk kita ulangi ini untuk masyarakat Pasaman Barat, Pak Kadis, apa nama aplikasinya untuk kita? Kalau untuk Pasaman Barat, aplikasi Pasbar Membaca, silakan download melalui Play Store, dan kemudian untuk pusat, e-Pusnas. Ya. Untuk provinsi belum terlihat. Belum. Ya. Artinya ada peluang kita membaca secara online. Iya. Nah ini nanti Pak Kadis, yang aplikasi ini. Ya kan kadang ada tidak bisa ke perpustakaan daerah, misalnya yang daerah utara, ya nggak perlu lagi ke perpustakaan daerah, karena juga dia bisa mencari informasi apa yang dibutuhkan melalui aplikasi Pasbar Membaca dan kemudian melalui e-Pusnas tadi. Ya. Itu yang sifatnya elektronik. Iya, elektronik. Kita kembali lagi pembinaan membaca masyarakat. Kegiatan-kegiatan sepertinya mobil pustaka kita kan ada 2 ya. Iya, ada 2 Pak Kadis. Apa kegiatan itu Pak? Ya kita sudah mencoba inovasi baru. Yang dulu jangan yang baru dulu, yang dulu apa dulu ya rutin? Iya, perpustakaan keliling. Cuma kita coba berinovasi di sana. Yang dulu sifatnya kita datang ke masyarakat atau ke sekolah, udah kita datangi, kita pinjamkan buku. Sekarang bukan seperti itu lagi. Selain kita pinjamkan buku, yang dulu itu dulu. Yang kita meminjamkan buku keliling, itu syaratnya berapa titik? Berapa titik semuanya Pasaman Barat? Lebih kurang 40. Lebih kurang 40 tersebar di seluruh kecamatan. Iya, kecamatan. Kecamatan standarnya itu nagari. Ada nagari, ada perpustakaan sekolah, kemudian juga kalau ada masyarakat meminta kita langsung melayani. Nah, sekarang kan belum dalam 40 itu kan belum semuanya terisi. Belum nagari belum seluruhnya terisi. Kemudian pustaka sekolah belum seluruhnya terisi. Bagaimana caranya orang-orang kelompok masyarakat ini atau nagari atau sekolah untuk bisa minta jadwal dikunjungi pula dia ke sana? Ya kita gilir Pak Kadis. Tapi dia tetap mengajukan permohonan. Tetap menyurati ke Dinas Karsipan dan Perpustakaan. Karena nanti kalau tidak menyurati, kita datang saja belum tentu mereka butuh. Maka kita usahakan, kita komodir. Karena yang bersurat juga sudah banyak. Sudah banyak sebenarnya surat yang bersurat juga ke dinas kita untuk kita layani.
Berarti istilahnya kalau ada negari, sekolah ataupun kelompok masyarakat, kalau kami istilahnya KIM, kelompok informasi masyarakat, mau minta dikunjungi tentu bersurat. Kemudian nanti tadi Dinas Pustaka meninjau kelayakannya. Iya, kelayakannya. Nah, kelayakannya. Dan di pustaka sekolah itu, apakah buku itu dipergantikan dengan pustaka sana? Misalnya buku kita ini ABCD. Kemudian buku kita dititip sana, begitu. Kemudian nanti kita pinjamkan ke sana selama tergantung persetujuan kita nanti. Misalnya 2 minggu misalnya, ya kita tempatkan di sana buku kita. Kemudian bukan saja meminjamkan buku, tapi kita adakan kegiatan di sana. Ya. Inovasinya apa tadi? Kan itu inovasi katanya tadi. Ya, kalau kita berbicara pustaka keliling kan pustaka yang berkeliling. Ya, pustaka yang artinya ada konsep masyarakat hanya meminjamkan buku di sana. Ya. Cuma kita kalau ke sekolah sekarang kita coba membuat kegiatan di sana. Kita coba melakukan misalnya seperti SD. Kita lakukan di sana selain baca bersama, membaca bersama, dan kemudian kita juga lakukan kegiatan seperti bercerita di sana. Kemudian nanti ada bercerita, kita yang bercerita atau mereka kita yang bercerita. Kemudian juga ada anggota kita yang mampu tuh. Iya, kita ada anggotanya nanti untuk bercerita di sana, dan kemudian kita lakukan komunikasi, tanya jawab, dan kemudian kita berikan kadang door prize terhadap mereka untuk merangsang bagaimana mereka minat baca di setiap kelompok tadi. Di setiap kelompok tadi. Banyak sekali pekerjaan itu Pak ya. Kemudian ini yang terakhir, Sri Kandi ini gimana ceritanya ini? Oh ya Pak Kades, Sri Kandi ini sebenarnya aplikasi yang sudah dibuat oleh Pan RB bersama ANRI dan kemudian BSN. Kominfo. Ya, kemudian Kementerian Kominfo. Dia ada Pan RB, Kementerian Kominfo, dan kemudian ANRI. Ada tiga tingkat kementerian. Ada tingkat kementerian yang melakukan ini. Nah, apa tuh tujuannya? Yang tujuannya nanti bagaimana kita memudahkan proses surat menyurat, baik itu surat masuk, surat keluar. Bagi kementerian yang sudah memakai aplikasi ini, tentu kita akan lebih mudah ke sana. Kemudian lebih mudah tracking suratnya. Oh, surat ini di mana beradanya? Berarti ini berlaku satu aplikasi untuk seluruh Indonesia, pemerintahan negara Indonesia. Mulai dari pusat sampai ke nagari. Ke nagari. Ke nagari juga? Iya, sampai ke nagari. Dan surat itu elektronik. Dan semua surat terdata atau bisa dilihat rekam jejaknya, bisa, atau dilihat arsipnya di ANRI. Bisa di kementerian, misalnya di Kementerian Kominfo kita mengirim surat, bisa kita tracking suratnya. Bisa di tracking bisa suratnya. Kita tracking suratnya. Asli dan tidak asli suratnya. Asli dan tidak aslinya, dan kemudian mengurangi biaya kertas. Berarti itu sudah bisa dikatakan sebagai arsip. Arsip sudah. Berarti arsip. Iya, arsip. Untuk pesan barat gimana Pak? Untuk pesan barat yang sudah kita lakukan, sudah kita lakukan pendampingan ke seluruh OPD Pak Kades. Seluruh OPD. Iya. Kapan launchingnya nih? Sudah kita berikan akunnya masing-masing. Insya Allah bulan Maret kita sudah launching tahun ini. Oh, kerja berat Pak Kades. Kerja berat. Satu bulan lagi. Sudah sering meluncing ini. Beratnya 1 bulan ini. Selesai launching beratnya. Iya Pak Kades. Oke Pak Kades, kita sudah selesaikan di diskusi kita yang hangat ini. Dan kita sudah paham tupoksi secara kasar, halus-halusnya nanti cerita di waktu lain lagi. Kita masuk sesi yang kedua Pak Kades. Silakan Pak Kades menyampaikan close statement untuk masyarakat kita. Silakan Pak Kades. Iya. Untuk Kabupaten Pasaman Barat, khususnya masyarakat umum maupun sekolah, anak-anak kami, siswa kami, perguruan tinggi, mahasiswa yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, silakan berkunjung ke perpustakaan untuk menggunakan sarana prasarana perpustakaan. Di perpustakaan itu bukan hanya membaca buku saja, bukan saja meminjam buku saja, tapi bisa berkegiatan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Ayo download Pasbar Membaca, Pusnas, Perpustakaan Nasional. Silakan download di Play Store Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak Kades. Jadi kita bisa menarik kesimpulannya, pustaka ini penting. Sangat penting sekali untuk meningkatkan kemajuan kita bersama, diantaranya di bidang masalah kearsipan. Arsip itu bisa disimpan di pustaka dan terawat dengan keilmuannya. Artinya mulai dari arsip pemerintah, arsip swasta, dan arsip pribadi juga bisa
dirawat di kearsipan. Iya. Kemudian perpustakaan tujuan yang pertama meningkat nilai baca yang dilakukan dengan bermacam-macam cara, dan ada inovasi di sana. Kemudian juga pustaka elektronik, e-pustaka yang telah berjalan. Di dalam e-pustaka ini sudah tersedia buku lebih dari 1000. Kemudian juga bisa mengupload pustaka nasional, e-pustaka nasional yang tadi namanya disebutkan Pak Kadis. Dan kita berbangga Dinas Pustaka Pasaman Barat ini dinas yang berprestasi tingkat nasional, bahkan nasional. Satu kali kita menjuarai tingkat nasional Pustaka Nagari, dan kita juga mewakili Sumatera Barat dalam lomba membaca. Dan kita dapat nomor 4 untuk Sumatera Barat. Kita masih sering di posisi 5 besar, pesaing untuk kabupaten kota yang lain. Itu tidak terlepas dari kerja kerasnya kawan-kawan pustaka di bawah pimpinan Pak Kadis, Pak Muharam SSMM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.